Halo semuanya, hari ini saya akan menerangkan cara merakit komputer, khususnya merakit motherboard. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iputu Perwa Pranata dengan NIM 2515051111. Baik semuanya, di depan saya sudah ada beberapa komponen pada motherboard yang akan saya jelaskan satu persatu. Di tangan saya sudah ada motherboard yang di atasnya ada beberapa komponen komputer yang kemungkinan tidak akan saya jelaskan semuanya. Yang pasti motherboard digunakan untuk wadah beberapa komponen-komponen penting dalam komputer agar sebuah komputer bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya di sini ada power supply. Power supply digunakan untuk menyalurkan serta memfilter listrik yang masuk dari stop kontak menuju komputer agar listrik yang diterima tetap stabil dan tidak membuat kerusakan pada komputer. Berikutnya di sini ada DVD player. Seperti namanya, DVD player digunakan untuk membaca dan mengedit sebuah piringan CD maupun VCD. Berikutnya ada hard disk. Ini digunakan sebagai tempat penyimpanan permanen dalam komputer, sehingga file-file yang disimpan di dalam hard disk tidak akan menghilang secara tiba-tiba. Berikutnya ada prosesor. Prosesor sendiri berfungsi sebagai tempat memproses perintah dan menjalankan segala tugas yang diberikan pada komputer agar nanti bisa diproses dengan baik. Berikutnya, dua alat ini bernama RAM. Di RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara agar proses yang dilakukan oleh komputer dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Berikutnya yaitu dua kabel ini yang lebih besar bernama kabel ATA dan yang berwarna merah bernama kabel SATA. Keduanya berfungsi sebagai kabel antara motherboard dengan beberapa komponen-komponen yang lain. Berikutnya yaitu komponen VCI. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan internet tanpa memerlukan kabel maupun hal lain lagi. Berikutnya yaitu benda bulat ini bernama CMOS, digunakan sebagai tempat penyimpanan listrik sementara agar ketika ada peristiwa yang buruk terjadi, komputer dapat bertahan hidup sementara. Berikutnya yaitu fan cooler. Fan cooler ini berbentuk seperti kipas yang tugasnya yaitu mendinginkan prosesor agar ketika melakukan pemrosesan, prosesor tidak terlalu panas. Baik, berikutnya saya akan menerangkan proses pemasangan komponen-komponen pada motherboard. Yang pertama yaitu prosesor. Di bagian motherboard terdapat wadah yang dikhususkan untuk prosesor. Bentuknya seperti ini. Nah, cara pemasangannya yaitu lihat di prosesor ada bagian yang bengkok. Bagian bengkok ini harus ditempatkan pas dalam wadah prosesor. Ingat, jangan sampai tangan kita menyentuh bagian bawah dari prosesor tersebut karena dapat merusak komponen. Berikutnya, kita akan tutup
Lalu kita akan kunci agar prosesor tidak lepas. Seperti itu. Berikutnya yaitu CMOS. CMOS sendiri ditempatkan pada bagian bulat dalam motherboard yang pemasangannya seperti ini. Seperti itu. Berikutnya yaitu RAM. RAM ditempatkan pada wadah yang relatif paling lebar pada motherboard. Cara menentukan tempat pemasangannya seperti prosesor tadi, ada lekukan pada RAM. Lekukan ini harus ditempatkan pas pada wadahnya. Ketika pemasangan, biasanya akan terdengar suara saat RAM itu berhasil dipasangkan. Seperti itu. Berikutnya, RAM kedua dilakukan dengan cara yang sama. Seperti itu. Berikutnya yaitu VCI. Tempat pemasangannya berada di wadah seperti berikut, dan saat pemasangan tidak bisa dalam keadaan tempat yang datar karena akan berbenturan pada bagian VCI tersebut. Kita angkat sedikit, lalu kita pasangkan sesuai dengan lekukan pada VCI. Seperti itu. Berikutnya yaitu pemasangan fan cooler. Pemasangan fan cooler ini ada dua tahap. Yang pertama, kita pasangkan pada bagian atas dari prosesor, lalu kabel dalam fan cooler kita sambungkan ke dalam motherboard di sebelah sini. Seperti itu. Berikutnya yaitu pemasangan hard disk pada motherboard. Pemasangannya memerlukan bantuan kabel SATA. Kita sambungkan bagian ini ke bagian hard disk yang lebih kecil. Dan bagian yang satu lagi kita sambungkan pada pojok motherboard. Seperti itu. Berikutnya yaitu pemasangan DVD player menuju motherboard yang memerlukan bantuan kabel ATA. Pertama, kita sambungkan kabel ATA ke wadah dalam VCD player, dan pastinya kita akan melihat bengkokan pada kabel tersebut agar tidak terbalik seperti ini. Berikutnya, pada bagian yang satu lagi kita sambungkan ke soket motherboard sebelah sini. Sekali lagi, kita perlu memperhatikan bengkokan agar tidak terbalik. Seperti itu. Berikutnya yaitu pemasangan power supply ke motherboard. Kabel yang seperti ini yang dinamakan kabel 20+4 kita sambungkan pada bagian motherboard yang ini. Pemasangannya yang kabel lebih besar kita
sambungkan ke sebelah kanan, dan sisa soket 4 lagi kita sambungkan ke kabel 4. Seperti itu. Berikutnya yaitu penyambungan antara power supply dengan hard disk. Menggunakan kabel berwarna hitam, kita sambungkan ke bagian wadah dari hard disk. Seperti itu. Dan terakhir, kita sambungkan power supply ke DVD player. Berikutnya yaitu penyambungan antara power supply dengan DVD player menggunakan kabel sebagai berikut. Kita sambungkan pada soket sebelah sini. Dan terakhir, penyambungan antara power supply dengan motherboard itu sendiri. Kabel yang seperti ini kita sambungkan pada bagian ini dan harus sesuai dengan bagian dari kabel agar tidak mudah terlepas. Seperti itu.